wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ewanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi pada kajian online, masih suasana adaptasi kebiasaan dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk selalu menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan yang berhubungan dengan jiwa dan dengan hijab, dengan cahaya, di mana kemarin sudah kita bahas banyak sekali bahwa kalau kita melihat dalam Al-Quran memang bintang adalah sumber cahaya yang istilahnya langit itu kalau dilihat kalau tidak ada bintang kan gelap kan begitu, walaupun cuma jauh berkedip tetapi juga ada cahaya. Karena di dalam bintang itu ada proses pembakaran fusi seperti yang terjadi pada matahari. Memang bintang itu sebetulnya memang matahari. Sehingga menghasilkan energi panas yang sangat tinggi sekaligus cahaya yang terang benderang sampai habisnya bahan bakar di dalamnya. Dalam pengertian spiritual, Allah mengumpamakan cahayanya bagikan cahaya bintang, sebuah pelita besar yang berada di dalam kaca dan kemudian bercahaya sangat terang bagikan bintang di dalam kegelapan alam semesta. Sering saya sampaikan dalam surah 24 ayat 35 bahwa Allah itu kan sudah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamis katin fiha misbah, dan seterusnya. Kepunyaan Allah cahaya samawat dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti ruangan di dalam ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu seolah-olah kaukab atau planet-planet yang beriringan, dinyalakan dari pertumbuhan atau sajaroh yang diberkati, beratmosfer, tidak di timur dan tidak di barat, tetapi di sekelilingnya atau melingkupi. Hampir saja atmosfernya itu menyala walaupun tidak disentuh api. Maksudnya cahaya samawat dan bumi itu memantulkan cahaya dari pelita atau dari matahari. Cahaya di atas cahaya, yaitu alam semesta itu terdiri dari susunan solar system yang semuanya bercahaya. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta itu siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mencontohkan permisalan itu untuk manusia, dan Allah Maha mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Ikhwaniddin yang berbahagia, jadi kalau kita melihat surah ini, surah 24 ayat 35 ini, kita mengerti dalam perjalanan spiritual di dalam diri kita itu adalah perjalanan melintasi cahaya demi cahaya dan bertingkat-tingkat. Dalam pemahaman fisika spektrum, cahaya itu memang memiliki kualitas bertingkat-tingkat seiring dengan frekuensinya. Semakin tinggi frekuensinya, semakin tinggi energinya, dan semakin tinggi daya tembusnya. Perjalanan cahaya ini kan perjalanan lanjutan ketika hijab kegelapan sudah tersingkapkan, yang kemarin kita sudah bahas juga, yakni ketika seseorang sudah melakukan pengakuan dosa dan pertaubatan, Allah akan memperjalankan batinnya melintasi cahaya-cahaya tersebut. Bola cahaya yang berada di bagian dalam diri kita itu memancarkan cahaya pelangi yang melintasi jiwa yang semakin jernih.
Dan kemudian terpancar pada bola kaca yang paling luar, yang kemarin sudah saya analogikan, yakni badan material atau jasmani. Saat itulah seseorang akan memancarkan aura yang tertangkap oleh mata fisik ataupun kamera aura. Dan warnanya akan seiring dengan pancaran cahaya yang diloloskan oleh jiwa yang semakin jernih itu. Nah, jiwa yang kita miliki ini sebenarnya hanya berfungsi untuk memantulkan cahaya ilahiyah yang bersumber dari ruh. Bagikan cahaya bulan yang sebenarnya juga hanya pantulan cahaya matahari yang menyinari dan kemudian terlihat dari bumi. Nah, cahaya yang terpancar dari roh kita sebenarnya itu berwarna putih, yaitu peleburan dari semua warna cahaya yang bertingkat-tingkat seperti pada pelangi. Ada merah, ada jingga, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada nila, dan ada ungu. Ketika semua warna itu melebur jadi satu, maka yang terpancar adalah warna putih. Ya, kenapa bisa muncul warna yang apa ya? Kalau kita gambarkan itu warna-warna monokromatis yang tunggal. Dalam arti merah kok tidak merah saja atau hijau saja atau ungu saja, yaitu karena disebabkan oleh kualitas jiwa kita yang memantulkan secara terdispersi. Ikhwanin yang berbahagia, jika jiwa kita sedang dalam keadaan marah atau emosional, maka cahaya yang dipantulkan atau diteruskan keluar adalah warna merah. Padahal sebenarnya jiwa itu menerima cahaya putih dari sumbernya, yakni roh. Demikian pula jiwa kita ketika sedang berkontemplasi, maka pancaran cahayanya adalah warna biru. Dan ketika sedang menjalani kondisi spiritualitas yang intensif, yang khusyuk, yang komitmen, yang istiqomah, itu akan memancarkan warna ungu. Sebaliknya, jika jiwa kita sedang penuh dosa, pancaran cahaya roh itu akan tertutupi oleh jiwa yang gelap. Karena itu, auranya akan hitam atau berada di dalam bayang-bayang kegelapan, mirip dengan suasana gerhana bulan. Jadi kalau gerhana bulan itu kan bulannya itu tidak bisa memancarkan karena tertutup oleh bayangan bumi. Seperti ini juga begitu. Sehingga pancaran sinar matahari yang mestinya jatuh ke bulan terhalang oleh bayangan bumi itu. Sehingga bulan yang biasa bercahaya indah itu pun menjadi kelihatan seperti bola hitam tak bercahaya. Nah, jika kita mampu melepaskan diri dari bayang-bayang dosa itu, maka jiwa kita akan mulai bercahaya dan kemudian meningkatkan frekuensinya menjadi cahaya-cahaya yang lebih tajam dan terang, mengikuti spektrum pelangi sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan juga. Ikhwatin yang berbahagia, teknik atau tata cara untuk membuka pintu-pintu ma'rifatullah itu telah disediakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Sering saya sampaikan bahwa hidup ini ujian dan Allah itu sudah open book, sudah memberi petunjuknya dalam Al-Quran. Barang siapa yang tahu dan memahaminya atau arrofa, mengerti kemarin, serta menerapkan dalam kehidupan, maka ia akan menemukan jalan menuju Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ikhwanitin yang berbahagia, jadi terbukanya hijab ma'rifatullah, jalan Tuhan yang terbuka lebar, bila seorang hamba sudah bisa keluar dari kegelapan jiwanya menuju kepada cahaya yang terang benderang,
yang terhampar secara berlapis-lapis menuju ke pusat jati dirinya. Ayat yang kita bahas kemarin-kemarin juga tadi itu menjelaskan hal tersebut. Namun memang kunci utamanya adalah izin Allah, sebagaimana ditegaskan dalam ayat tersebut, bi'idni Rabbihim. Izin Allah menempati peran sentral terhadap bisa keluarnya seseorang dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Nah, kenapa ini mesti kita tegaskan? Karena di level ini kepasrahan total akan menjadi kunci utamanya. Tidak bisa kita rekayasa dan kita paksa-paksakan untuk menuju Allah. Semakin berserah diri kepadanya, semakin terbuka jalannya. Semakin memaksakan kehendak, semakin tertutup rapat pintunya. Ini seiring dengan tensi jiwa kita. Semakin sombong, semakin tertutup, dan semakin rendah hati ataupun berakhlak baik, akhlak karimah akan semakin terbuka. Maka perjalanan spiritual di jalan Allah ke dalam inner kosmos itu menjadi semakin misterius dan penuh rahasia. Karena kita sama sekali bukan penentunya. Dialah penentunya atau Allah. Apakah kita dianggap pantas untuk meneruskan perjalanan itu menujunya, ataukah dianggap cukup sampai ya sebatas mengerti saja karena kita terlalu sombong misalnya, atau seakan-akan kita adalah manusia berilmu tinggi dan mulia yang pantas bertemu Allah, padahal Allah belum mengizinkan karena kesombongan kita. Allah hanya menemui orang-orang yang meniadakan ego pribadinya selenyap-lenyapnya seiring dengan kepahaman yang mendalam atas kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb selain Allah, sehingga pantas diunggulkan sebagai manusia yang pilihan, karena Allah itu Maha Agung dan Maha Teliti. Ikhwatin yang berbahagia, maka diri kita jangan sampai menonjolkan ego di hadapan Allah. Kalau memang ingin bertemu dengan Allah, ya seluruh pikiran dan kesadaran kita harus terisi sepenuhnya oleh eksistensi Allah. Bahkan bukan hanya di alam sadar, melainkan harus sampai di alam bawah sadar. Bukan hanya outer kosmos yang berupa alam permukaan jasmani, tetapi inner kosmos yang berupa alam bawah permukaan atau alam bawah sadar. Sehingga pertemuan dengan Allah itu terjadi ketika alam luar dan alam dalam sudah melebur menjadi sebuah kesadaran holistik. Demikian pula alam sadar dan alam bawah sadar sudah menyatu tanpa ada batas yang menghijabinya. Itulah saat-saat jiwa kita yang menjadi jalur antara dunia dalam dan dunia luar telah menjadi transparan, menghubungkan antara roh dan badan, antara alam bawah sadar dengan di dalam alam sadar. Yang berbahagia, karena meskipun perjalanan ke pusat jati diri itu bermakna perjalanan spiritual menuju Allah, sebenarnya Allah bukan hanya berada di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita baru roh, sebagai sumber pancaran cahaya-cahaya ilahiyah yang merupakan sebagian kecil eksistensinya, yang menjadi sumber cahaya dan pintu masuk bagi hamba-hamba yang ingin bertemu dengannya. Sehingga perjalanan menuju pusat inner kosmos akan mempertemukan kita dengan Allah. Tetapi sebaliknya perjalanan outer kosmos pun akan mempertemukan kita dengan Allah. Tentang yang ini ya kita harus bersatu dengan Allah, zikir, tauhid, dan membongkar sesuatu yang menjadi hijab, bahwa penghayatan terhadap segala ciptaan Allah yang terhambar di sekitar kita maupun yang terdapat di dalam diri kita, semuanya bakal mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah sang penguasa segalanya. Dia adalah zat yang menguasai dan meliputi alam semesta, termasuk yang ada di luar diri kita maupun di dalamnya. Sehingga memang sering saya sampaikan bahwa satelit komunikasi ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, secara kasat mata maupun secara goib, itu pandangan kita akan mengerti. Dalam surat 51 ayat 20-21, wafil ardi ayatul lil mukinin, dan bumi itu terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang-orang yang yakin. Wafi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kan begitu. Maka ada beberapa kunci yang perlu kita pahami, kita amalkan untuk membuka ma'rifatullah, yang kalau diringkas akan menjadi kurang lebih, yaitu kebersihan jiwa menjadi pangkal utama terbukanya hijab antara hal-hal yang bersifat ruhiyah dengan yang bersifat badaniyah. Karena sungguhnya kesadaran kita adalah nilai real dari kita sebagai seorang manusia yang bertanggung jawab. Jika kita dalam kondisi tidak sadar, maka kita pun tidak dianggap perlu mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Artinya, kita harus berusaha meningkatkan terus kualitas kesadaran sebagai seorang manusia. Jangan hanya berbuat secara insting atau tanpa sengaja atau kebetulan, tetapi mari berbuat dengan menggunakan seluruh potensi kesadaran yang ada dalam diri kita. Karena disinilah letak nilai kemanusiaan kita sesungguhnya. Ikhwaniddin yang berbahagia, jadi kalau kita melihat hal ini, kita harus tahu dan paham. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasuminallahi wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.